Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 25 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Marilah mempersiapkan hati jiwa raga kita, merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai ayat 7. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pagi yang baru ini, atas nafas kehidupan dan kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dari Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai ayat 7. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan buka pikiran kami oleh terang kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai ayat 7. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Amin. Terang yang dijanjikan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, saat kita merayakan Natal, kita diingatkan pada saat yang paling penting dalam sejarah manusia, yaitu lahirnya Sang Terang sejati ke dalam dunia yang gelap. Dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan ketidakpastian tetap memiliki harapan karena janji Allah terpenuhi dalam kelahiran Yesus Kristus. Natal bukan sekedar perayaan masa lalu, tapi pengingat nyata bahwa terang itu datang ke dalam kegelapan, membawa damai dan sukacita bagi setiap keluarga yang mau menerimanya. Dalam ayat 6, nubuat tentang kelahiran seorang anak itu menggambarkan siapa Yesus sesungguhnya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal dan Raja damai. Natal adalah momen ketika janji Allah digenapi. Allah hadir sebagai anak yang membawa kelepasan dan memulihkan hubungan manusia dengannya dan sesama. Ketika keluarga sedang merayakan Natal, kita diajak menyambut Dia bukan hanya sebagai bayi dalam palungan, tetapi sebagai Raja yang memerintah dalam hati dan rumah kita. Sumber damai yang menguatkan di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah. Setelah merayakan Natal, mari kita terus hidup dalam terang Kristus dan menjadi pembawa terang bagi dunia sekitar. Biarlah kasih dan damai-Nya menjadi nyata di dalam rumah kita, menguatkan hubungan antara anggota keluarga,
dan menuntun kita untuk saling mengasihi. Kiranya Natal kali ini bukan hanya perayaan sesaat, tetapi awal dari perjalanan iman yang membentuk keluarga kita menjadi alat terang dan kasih Kristus. Ketika kita menerima dengan hati yang terbuka kelahiran Sang Bayi Kudus, maka kitalah sesungguhnya palungan Natal. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan yang menuntun orang datang kepada Tuhan, maka kitalah sesungguhnya bintang Betlehem itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami memahami kehendak-Mu dan mampukanlah kami untuk hidup sebagai anak-anak terang yang membawa damai, pengharapan, dan kasih dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini tanggal 25 Desember, seluruh umat-Mu memperingati hari kelahiran Kristus Yesus membawa terang. Kiranya dalam kasih-Mu, Natal itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sungguh-sungguh kami memahami bahwa kamilah palungan dan kamilah bintang yang terang itu, karena di dalam kehidupan kami ada Kristus. Tuhan, kami berdoa bahwa berita Natal ini akan menjadi milik kami. Dan karena itu, ketika kami berada di dalam situasi yang bergumul dengan kesehatan kami, bergumul dengan kondisi keluarga kami, ataupun kami berduka, ataupun mungkin kami gagal dalam perjuangan-perjuangan kami, maka arahkanlah hati kami kepada Sang Terang Natal, sehingga kami tetap kuat sekalipun kami berada di dalam berbagai tantangan-tantangan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menguatkan para pelayan Tuhan, memberi hikmat, kesetiaan, dan keberanian untuk memberitakan Injil dan melayani dengan kasih. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan bagi daerah kami yang kami cintai ini. Perkenankan para pemimpin dan semua yang memegang tanggung jawab tetap diberikan hati yang sungguh-sungguh takut terhadap Engkau dan senantiasa mewujudkan keadilan dalam mengambil keputusan dan kerinduan untuk terus melayani daerah, bangsa, dan negara. Bapa di sorga, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, setiap kami yang menyatu dalam renungan pagi. Hadirat Tuhan memenuhi kami, sehingga pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, berkenanlah Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami sebagai ungkapan iman bahwa kami sungguh bersandar hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berserah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita sejenak dalam renungan pagi. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita.